Ya, shalom Ciin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Ya, luar biasa. Luar biasa ya. Baiklah, kita akan siapkan hati kita. Kita akan memulai ya ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu di hari Minggu. Nah, terasa kita sudah tiba ya di tanggal 2 bulan Juni. Dan nanti hari Sabtu kita akan di tempat Ibu Indriani ya. Oke, kita akan siapkan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kuasa hadirat Roh Kudus, memenuhi kami semua di pagi ini. Biarlah Tuhan, Engkau jamah setiap hati yang hadir di pagi ini. Beri pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Baiklah, kita akan naikkan sebuah pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus di pagi ini. Dia Tuhan yang sangat baik dan sangat mengasihi kita sekalian ya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami cinta Yesus di pagi hari ini. Praise the Lord. Amin. Tuhan, kami cinta Yesus ya di pagi hari ini. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan naikkan pujian ini ya bagi Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Mari yang cinta Tuhan, kita berkata bersama-sama. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kalau kami boleh memilih hari ini, bahwa yang kami cintai hanya Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Engkau Raja yang kami sembah pagi ini. Mari katakan bersama-sama, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus,
Aku cinta kepadamu, Yesus. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Aku cinta Kau, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami cinta Engkau sampai selamanya. Percaya pagi ini kuasa Tuhan dicurahkan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih, dan kami mau datang bersyukur kepadamu dengan segenap hati kami. Haleluya. Selamat pagi Bu Wace, sudah bersama dengan kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Pagi, amin ya. Gimana, Ko Kim Sun sehat-sehat ya? Iya. Amin. Semangat Bu Wace. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami ada ini karena anugerah-Mu. Kita berkata bersama-sama, bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu. Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila Engkau punya, semua daripadanya. Mari bersama katakan, oh, semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila Engkau dipakainya. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Berlimpah kasih setia-Mu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di pagi hari ini. Mari kita katakan bersama-sama, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu. Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau
berikannya pada kita sebuah anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya semua karena anugerahnya diberikannya pada kita semua anugerahnya bagi kita bila engkau dipakainya bila engkau dipakainya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya, amin ya. Oke, semua karena anugerahnya. Dan satu pujian lagi kita akan mendengar pujian pada pagi ini dan kita akan menikmati firman Tuhan ya. Kami perlu sentuhan tangan-Mu dalam hidup kami semua di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu dicurahkan di pagi hari ini di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke. Mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Ibu Wace akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan ya. Apa-apa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Buka tangan saudara di hadapan Tuhan, katakan, kami buka keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Kau pagi ini. Katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Berkata bersama, kami buka keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami buka keajaiban-Mu,
Amin, amin. Praise God. Ya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita perlu Tuhan dalam kita ya. Oke, dan mari kita akan sama-sama akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Wace dari Kota Surabaya. Kepada Ibu Wace, dipersilakan. Shalom. Shalom. Kita berdoa. Amin. Kami sudah menyembah dan memuji Kau. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Yes. Kami sudah menyembah dan memuji Kau. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, Ya, Yesus. agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Buatlah kami jemaat-Mu Ya, Yesus. untuk membuka hati Amin. dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bu Wace untuk doa yang sangat indah. Tentu juga didukung ya oleh Pak Kim Sun di belakang tadi. Oke, apa kabar Pak Kim Sun? Baik. Baik, puji Tuhan ya. Ya, kita doakan supaya dalam perlindungan Tuhan bersama keluarganya ya. Suami istri kompak, anak cucu semuanya dalam perlindungan dan diberkati Tuhan. Amin ya. Selamat pagi Ko Anto, sudah bersama kita di hari Minggu pagi ini. Untuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ya. Dalam kehidupan kita sekalian. Oke, apa kabar Ko Anto pagi ini? Saya percaya tentu ada sesuatu yang indah ya, yang baik untuk Kak Anto dan kita semua ya di pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Haleluya. Dan Ibu Indriani juga sudah bersama kita ya. Tuhan berkati Ibu Indriani. Tanggal 8 nanti kita akan ketemu di tempat Ibu Indriani ya, Bu Wace ya. Saya berharap Bu Wace bersama Pak Kim Sun bisa hadir nanti, alamatnya bisa di-share di belakang Hotel Sinar Sedati ya. Oke. Haleluya. Oke, teman-teman sekalian, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Oke, semua yang sudah bergabung, orang-orang yang luar biasa yang cinta Tuhan tentunya ya. Haleluya, kita sangat membutuhkan Tuhan di pagi ini. Yang perlu Tuhan di pagi ini lambaikan tangan. Amin, amin. Kita perlu Tuhan pagi ini ya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memang segalanya bagi kita sekalian ya. Kita hidup hari ini anugerah Tuhan. Dan kalau secara medis, saya maupun Ko Anto ini kita tidak mungkin bisa hidup lagi. Ya, karena musibah kecelakaan. Namun oleh karena kasih sayang Tuhan, maka kami boleh ada sampai hari ini, benar-benar itu anugerah Tuhan ya. Tuhan, dokter bilang kepada Ko Anto bahwa ini nyawa sambungan ya Ko Anto ya. Nyawa kedua ya. Oke, dan itulah sebabnya kita tidak lupa kepada Tuhan yang memberikan kita pertolongan ya. Bukan cuma saya, bukan cuma Ko Anto, namun kita semua juga ya. Pak Kim Sun juga berapa kali dibawa ke rumah sakit juga, puji Tuhan. Ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan ya, seperti pujian tadi kita nyanyikan ya, bahwa semua karena anugerah Tuhan kita ada ini. Sebuah kesempatan Tuhan kasih ini benar-benar anugerah Tuhan. Sementara kita mau mendengar firman Tuhan ini, saudaraku, di jam yang sama ini, ada orang-orang yang mereka sedang menghembuskan nafas terakhir. Mereka tidak punya kesempatan untuk melihat hari-hari hidupnya di hari ini ya. Mungkin hari ini sudah memang hari terakhir bagi mereka. Namun kita masih hidupnya anugerah Tuhan saudaraku ya. Karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita ya. Oke. Baiklah, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Oke, dan oleh anugerah Tuhan, saudara sekalian, pagi ini kita melangkah bersama dengan Tuhan ya dalam sebuah kepastian. Kepastian akan janji Tuhan
yang memberikan kita kekuatan dan kemenangan ya di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, baik Ibu Indriani, saya ingin tahu gimana perkembangan kabar Christian menantunya, calon menantunya ya, yang akan menikah dengan putrinya pada bulan Desember ya. Kita doakan supaya semua lancar. Gimana perkembangan Christian sama calon mertuanya? Sehat Pak John. Oke. Itu untuk mamanya Namanya Chris. rencana tanggal 8 itu operasi. Ya puji Tuhan kemarin itu sudah dibiopsi. Ternyata yang 2 butiran itu isinya lemak. Oh iya. Jadi itu lemak itu harus diambil nanti tanggal 8. Operasi kecil itu Pak John. Dan nanti katanya ada butiran lagi 1 yang kecil jauh mendalam itu direncanakan mungkin tumor. Jadi nanti nggak tahu kapan diangkat. Yang pertama nanti tanggal 8 itu operasinya. Jadi itu seperti uji-uji itu Pak John. Tapi isinya lemak itu. Ya puji Tuhan ya. Tuhan itu baik dan sangat baik. Tapi mamanya udah kuat menghadapi. Saya juga beri doa buat dia, beri kekuatan. Ya, makanya nanti tanggal 8 kita doa di rumah. Ya. Saya nggak rencana itu Pak John, kita doa di rumah. Mamanya operasi. Ya, papanya datang nanti dijaga papanya. Kan okay. papanya itu kerja di Jakarta Pak John. Ya. Ya, semua itu kita harus melewati badai kehidupan. Kita harus kuat menjalani apapun kehidupan, badai, masalah banyak. Tapi kita percaya ada mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Pak John, waktu yang diberikan kepada kami dan doa-doa Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Tentunya kami selalu dukung dalam doa ya untuk kesembuhan dari Christian, tentu sudah disembuhkan Tuhan dan mamanya juga ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Dan oleh anugerah Tuhan, pagi ini kita sudah tiba ya di serial yang ke-330. Dan tema kita di pagi hari ini yaitu kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan. Ya, saudaraku, keselamatan itu merupakan sebuah panggilan Tuhan untuk kita masuk di dalamnya ya. Sehingga kita bisa benar-benar mengalami keselamatan. Ya, Tuhan memanggil kita dan kita menanggapi, meresponi panggilan Tuhan seperti pagi ini, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan sudah sediakan keselamatan bagi kita sekalian ya. Dan kita akan lihat dulu sebuah nats Alkitab kita terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Jadi ini sebuah panggilan Tuhan bagi kita sekalian, saudara-saudaraku. Karena itu kita sangat bersyukur di pagi hari ini, saudara-saudara, ya. Anugerah keselamatan ini, saudara, saya percaya ada kemuliaan Allah di dalamnya. Ya, jadi kalau pertanyaannya, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan? Jawabannya pasti ada, ya. Tapi kalau itu bukan anugerah keselamatan, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak ada, ya. Jadi saudara, ini sebuah panggilan Tuhan bagi kita sekalian. Jadi saudara, semua kita ini ditentukan dari semula, ditentukan untuk apa? Menerima keselamatan. Namun walaupun Tuhan sudah menentukan kita selamat, saudaraku, kalau kita tidak pertahankan keselamatan itu sampai akhir hidup kita, maka keselamatan itu pun bisa hilang, saudaraku ya. Semua orang percaya pada Yesus memang ditentukan untuk diselamatkan. Tetapi kalau orang percaya tidak setia kepada Yesus sampai akhir hidupnya, sampai ajal datang menjemput dia atau sampai Tuhan Yesus datang kembali, mengangkat dia dan semua orang-orang kudus yang ada di muka bumi ini,
maka ketika dia tidak setia, dia tidak akan diselamatkan. Namun bila mana dia setia, sama seperti kita pagi hari ini, kita terus setia iring Tuhan sampai Tuhan datang, maka semua kita mengalami keselamatan, ya, hidup kekal di sorga. Nah, ini adalah sebuah panggilan bagi kita semua. Panggilan siapa? Panggilan Tuhan, ya. Nah, kita akan lihat bagian penting ini, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam anugerah. Katakan anugerah. Anugerah apa, saudaraku? Anugerah keselamatan bagi orang percaya yang mau datang pada Tuhan Yesus karena dia menerima panggilan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Apakah di luar Yesus ada keselamatan? Jawabannya sudah tentu tidak ada, ya. Yesus datang tidak membawa agama, tidak membawa politik, tidak membawa sesuatu yang lain. Dia datang membawa keselamatan. Dan dia menawarkan keselamatan kepada semua orang. Alkitab berkata, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, artinya tidak dihukum atau tidak dibuang ke dalam neraka yang mengalami kematian selama-lamanya. Tetapi dia yang percaya pada Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Dia diselamatkan di dalam kerajaan sorga. Oh, haleluya. Itu merupakan sebuah kerinduan, hasrat, dan dambaan semua makhluk hidup, saudaraku. Supaya mereka berharap mereka akan diselamatkan. Dan Alkitab berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, ajarannya boleh banyak, kitab suci boleh banyak, umatnya boleh banyak, tempat ibadah boleh banyak. Tapi urusan keselamatan tidak banyak, hanya satu-satunya jalan di dalam nama Yesus. Nah, karena itu kita semua yang memilih untuk percaya pada Yesus dan kita beribadah kepada Dia sampai hari ini, itu merupakan sebuah anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya berdoa supaya kita pertahankan anugerah keselamatan sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan Yesus datang, baru benar-benar kita diselamatkan, ya. Sebuah ayat yang sering saya sampaikan buat kita semua, saudaraku, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B, di kitab Wahyu di bagian terakhir Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Sampai mati, bukan setengah mati, saudaraku. Kalau setengah mati itu nanggung, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota diberikan kepada orang-orang yang setia sampai mati. Apapun yang terjadi sekali dia pilih Yesus, tetap Yesus selamanya. Dia gandoli Gusti Yesus, tidak akan lepas lagi, ya. Baru dia bisa diselamatkan. Nah, itu seperti itu yang tadi saya maksudkan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, orang percaya, saudaraku, dia punya keselamatan, ya. Keselamatan ada dua hal yang akan terjadi. Saudaraku, keselamatan secara de jure, secara hukum sorga, namanya sudah ada ditulis dalam kitab kehidupan Allah, ya, di dalam buku Al-Hayat, buku kehidupan Allah, nama kita sudah ada di sana. Tapi persoalannya kita belum ada di sana, belum ada di sorga, kita masih di bumi, saudaraku. Dan Tuhan ingin ketika kita ada di bumi ini, kita terus iring Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita terus beribadah kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Barulah kita mendapatkan keselamatan, ya, secara de facto, ya, de jure nama kita sudah ada di sorga. Saudaraku, ya, secara teoritis nama kita sudah ditulis di sana. Tapi secara de facto, realita, kenyataan, fakta kita belum ke sorga, kita masih di bumi. Karena itu kita terus berusaha untuk setia iring Tuhan, ya, sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan datang membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga, baru kita bisa diselamatkan. Oke, dan mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan, ya. Dapat kita pelajari. Hari ini kita sudah masuk di dalam 1 Korintus, ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Kalau kemarin kita baru menyelesaikan kitab Roma, dan hari ini kita masuk dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Nah, dari ayat-ayat ini akan sangat membuat hati kita bahagia, membuat hati kita, saudara, tenang, hati kita senang, hati kita damai, ya. Hati kita penuh dengan sukacita. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti,
Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan. Ini penting sekali. Saudaraku, di luar sana ada banyak orang tidak mengerti tentang anugerah keselamatan itu, saudaraku, ya. Karena itu mereka seenaknya, mereka mempermainkan Tuhan, saudaraku. Mereka seenaknya, saudaraku, karena mereka tidak mengerti kemuliaan Allah ada di dalam anugerah keselamatan. Nah, oleh karena itu kita semua yang mengerti kemuliaan Allah ada dalam anugerah keselamatan, kita mau beribadah kepada Tuhan dengan setia. Mari kita akan lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan. Siapa dia? Mari kita lihat yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang pertama, dia mengerti. Dia mengertinya bagaimana, saudaraku? Dia mengerti bahwa panggilan pelayanan itu menjadi rasul itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi ketika orang dipanggil melayani sebagai rasul, itu adalah kehendak Allah. Ya, kita lihat ayatnya, 1 Korintus 1 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan berkata, dan dari Paulus yang oleh kehendak Allah, oleh kehendak siapa? Oleh kehendak Allah dipanggil menjadi siapa? Menjadi rasul Kristus Yesus. Dan dari Sostenes, saudara kita. Nah, ini dia. Jadi ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan, itu pertama-tama dia mengerti. Dia mengertinya bagaimana? Dia mengerti bahwa panggilan pelayanan menjadi seorang rasul itu adalah sesuai kehendak Tuhan, ya. Nah, kita tahu bahwa murid-murid Yesus ada 12 orang itu akhirnya menjadi rasul, ya. Termasuk Paulus ini yang tadinya dia merasa dia paling berdosa dari sekian banyak orang, dan dia bilang dari semua rasul-rasul murid-murid Tuhan, dialah yang paling berdosa. Namun karena dia dikasihi Tuhan, dia dipanggil, dia dipilih. Itu karena benar-benar anugerah Tuhan, ya. Nah, kita hari ini terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu juga karena anugerah, ya. Anugerah, kesempatan Tuhan berikan kepada kita semua. Karena itu, mari Bapak Ibu kita mengerti bahwa masing-masing kita semua mempunyai panggilannya. Ya, ada yang dipanggil sebagai rasul, ada yang dipanggil sebagai nabi, ada yang dipanggil sebagai seorang pendoa, ada yang dipanggil sebagai seorang pebisnis, untuk melakukan apapun juga. Apapun tugas saudara di muka bumi ini, lakukan dengan segenap hati. Itu adalah panggilan Tuhan bagi saudara sekalian. Ya, ada orang yang benar-benar dipanggil memang dalam pelayanan, ada yang memang dipanggil dalam bisnis, ada dipanggil dalam segala macam sendi kehidupan ini untuk dia melakukan tugas-tugasnya. Ya, semua itu ada panggilannya masing-masing. Nah, karena itu kita mau lakukan dengan segenap hati. Apapun yang kau lakukan, engkau bekerja, engkau melakukan apapun juga, segala aktivitasmu. Nah, semua itu bermuara. Semuanya itu selaku tujuannya cuma satu, adalah ibadah kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara setelah melakukan berbagai macam kegiatan, upaya, usaha apapun, sepanjang minggu dari Senin sampai Sabtu, engkau melakukan apapun, dan hari Minggu, Bapak Ibu, engkau khususkan waktu untuk beribadah. Nah, itu tujuannya, ya. Saudara mengerti bahwa ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, panggilan keselamatan. Oke, mari kita lihat ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan itu siapa? Yang kedua, dia adalah orang yang meresponi. Tadi dia mengerti. Setelah dia mengerti, lalu mulai dia meresponi. Dia meresponi apa? Dia meresponi panggilan, ya. Dia meresponi panggilan Allah bagi dia. Untuk apa? Untuk dia dikuduskan dalam Kristus Yesus, ya. Kenapa dikuduskan? Karena kita ini memang benar-benar asalnya orang berdosa, ya. Dosa sudah masuk, dan oleh karena itu kita yang sudah diselamatkan Tuhan ini kita perlu dikuduskan, ya. Dikuduskan dengan apa? Dikuduskan dengan firman Tuhan, ya. Dikuduskan dengan Roh Kudus, dikuduskan dengan darah Kristus. Ayo kita lihat ayatnya. 1 Korintus 1 ayat yang kedua berkata, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan itu, yang kedua, setelah dia mengerti anugerah keselamatan, maka dia meresponi panggilan Allah, ya, bagi dia. Panggilan Allah bagi kita juga semua pada pagi hari ini, ya. Untuk apa? Kita dikuduskan dalam Kristus Yesus, ya.
Cara Tuhan menguduskan kita lewat apa? Lewat firman Tuhan, ya. Mungkin kita, saudaraku, dalam kehidupan ini kita banyak melakukan dosa, ya, dosa lewat pikiran, dosa lewat mata, lewat telinga, lewat mulut, lewat hati, lewat perbuatan sengaja atau tidak. Maka Tuhan ini kita dikuduskan. Cara Tuhan menguduskan kita lewat firman Tuhan. Jadi ibarat kita ini mandi air suci setiap hari, ya. Jadi badan kita dibersihkan kalau kita mau pergi ke sebuah acara apapun, kita mau datang kepada Tuhan, kita tentunya pagi sudah mandi dulu, ya. Mandi, sirami badan kita dengan air, lalu kemudian kita ambil sabun, kita mulai gosok badan kita supaya segala macam kuman, bakteri itu semua bisa lepas dari tubuh kita sehingga tubuh kita segar, tubuh kita jadi sehat, jadi wangi. Nah, Tuhan pun begitu, menguduskan hidup kita dengan firman Tuhan, ya. Firman adalah air kehidupan yang menyucikan, menguduskan kita semua supaya kita benar-benar mandi suci dan kita layak di hadapan Tuhan, ya. Kalau engkau sudah layak di hadapan Tuhan, siap-siap, saudaraku, untuk menerima pertolongan Tuhan. Doamu yang selama ini belum dijawab, engkau terima jawaban doanya. Kemarin ada seseorang ketika saya selesai berdoa dengan dia, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dan puji Tuhan, dia berkata setelah berdoa itu lewat telepon selesai, dia bilang ada orang telepon dia dan kasih dia sebuah pekerjaan, ada order buat dia, ya. Dia bilang beberapa waktu dia belum ada pekerjaan dan akhirnya setelah doa itu Tuhan kasih dia sebuah pekerjaan, ya. Jadi saya percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia, ya. Semua kita yang hari ini dalam persoalan pergumulan kita bawa dalam doa. Bawa dalam doa suatu. Dan kalau engkau itu berkenan di hati Tuhan, kalau engkau melakukan segala kehendak Tuhan, apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan membukakan jalan, memberi engkau pertolongan? Apa susahnya Tuhan menyelesaikan segala persoalanmu? Tidak ada yang susah, tidak ada yang sukar, tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan memberi engkau pertolongan. Asal engkau mengerti akan kehendak Tuhan, engkau mengerti bagaimana menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Itu aja Bapak Ibu, ya. Haleluya. Ini yang kedua. Kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan. Kita lihat yang ketiga, cirinya adalah ini, suatu. Dia menghargai, ya. Dia bukan cuma mengerti, dia bukan cuma suasana yang kedua meresponi, tapi dia juga menghargai, ya. Dia menghargai akan apa? Dia menghargai akan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Itu penting sekali. Kita lihat, ya, 1 Korintus 1 ayat yang ketiga. Dikatakan dalam ayat ini, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oh, haleluya. Siapa yang tidak bahagia? Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak, saudaraku, memiliki damai di hati kalau dia sadar dia disertai oleh Tuhan? Semua kita tentu ya sangat ya merindukan hal itu, saudaraku. Jadi ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemudian Allah dalam anugerah keselamatan itu dia menghargai. Dia menghargai apa, saudaraku? Dia menghargai akan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Apa artinya orang punya uang banyak tapi dia kehilangan damai sejahtera, ya? Apa artinya orang punya segala macam ya kekayaan. Dia punya itu dan ini, omsetnya melimpah, ordernya bertambah. Ya, saudaraku, dia punya suatu aset di mana-mana ada. Tapi dia, saudara kasih Tuhan, kehilangan damai sejahtera, dia kehilangan anugerah Tuhan, saudaraku. Buat apa semua yang dia miliki itu, saudaraku? Ya, harta, uang, ke apapun yang dia miliki, saudaraku, tidak akan pernah bisa menjamin dia untuk selamat. Kalau benar harta bisa menjamin orang selamat, maka hari ini orang-orang kaya saja yang bisa masuk surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya harta? Orang-orang tidak punya uang alias mereka itu miskin, saudaraku. Mereka pasti tidak ada tempat dalam kerajaan surga, ya. Kalau itu berdasarkan kekayaan. Namun Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin kita pahami bahwa Tuhan berikan kita anugerah keselamatan ini, Bapak Ibu, itu semua pemberian, ya, itu semua hadiah yang Tuhan kasih kepada kita semua, ya.
Karena apa Bapak Ibu? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena semua yang kita miliki, semua itu anugerah Tuhan. Anugerah atau saudara yang lalu saya sudah menjelaskan tentang kasih karunia, itu adalah sebuah hadiah yang diberikan kepada manusia berdosa, yang manusia berdosa sebetulnya tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan hadiah itu dengan cuma-cuma, ya. Saudara-saudara, tapi hadiah yang diberikan ini anugerah Tuhan, maka kita perlu menjaga dengan baik. Yang kedua, anugerah Tuhan itu juga bicara tentang kebaikan hati Tuhan, ya, kemurahan hati Tuhan yang diberikan kepada manusia berdosa, yaitu saudara dan saya yang sebetulnya kita tidak layak menerimanya, tapi Tuhan mau memberikan kepada kita. Kenapa? Karena Tuhan itu murah hati. Amin, ya. Jadi ini sebuah kemurahan hati Tuhan, bukan barang murahan. Ini sebuah kebaikan hati Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Dan yang ketiga, anugerah itu juga bicara tentang sebuah kemampuan ilahi atau kemampuan secara adikodrati atau supranatural diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa, saudaraku, ya. Dosa membuat manusia lemah, tapi karena anugerah Tuhan diberikan kepada dia sehingga dia mampu menghadapi setiap situasi yang sulit, menghadapi setiap masalah-masalah yang berat secara manusia, orang pikir sudah tidak bisa lagi. Tapi ternyata dia bisa melewati semua dengan baik, ya, sehingga dia tidak menjadi depresi, menjadi stres atau frustrasi. Kenapa? Karena ini semua anugerah. Ya, saudaraku, Tuhan berikan kekuatannya bagi manusia yang percaya kepadanya, yaitu saudara saya. Dan yang ketiga, yang keempat, anugerah itu juga bicara tentang sebuah kesempatan, opportunity, diberikan kepada manusia sehingga manusia masih ada kesempatan, ya. Nah, kita semua hidup ini sebuah kesempatan, saudaraku. Untuk apa kesempatan? Untuk kita datang memuji Tuhan. Karena orang-orang yang sudah mati tidak punya kesempatan lagi memuji Tuhan, ya. Saudara, orang yang hidup ini diberi kesempatan untuk beribadah, berdoa, berseru kepada nama Tuhan, ya. Orang-orang mati tidak bisa melakukan itu, saudaraku, ya. Nah, kita hidup ini diberi kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik, saudaraku, waktu kita, hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan juga materi yang kita berikan, keuangan yang kita persembahkan, ini sebuah anugerah. Karena kalau orang sudah mati, sudah tidak ada lagi kesempatan, ya, untuk melakukan apapun, suatu. Makanya kita bersyukur hidup ini sebuah kesempatan yang benar-benar kita jaga dengan baik, ya, menghargai akan kasih karunia dan damai sejahtera. Saudara, bagaimana kita memiliki damai sejahtera? Dalam Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan berlimpah seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Oh, haleluya. Rahasianya apa? Orang punya suatu damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering, ya, selalu ada aliran air yang mengalir dan menyegarkan, menyejukkan, ya, memberikan damai. Lalu kemudian kebahagiaannya berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, itu luar biasa. Rahasianya ada di mana? Ketika orang itu memperhatikan firman Tuhan. Itu luar biasa. Dan kita lihat, saudara-saudara yang kasih Tuhan, lalu kita lihat sekarang apa hasilnya dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan. Ya, ini dia. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia ada rekan pelayanan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat ayatnya dari 1 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita. Jadi ini dia hasil yang pertama yang dimiliki oleh orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam anugerah keselamatan itu. Orang percaya yang taat akan firman, dia itu memiliki rekan. Rekan apa? Rekan pelayanan, ya. Jadi kita melayani, kita nggak merasa sendiri. Oh, ada rekan-rekan kita. Ada Ibu Indriani, ada Bu Wace, ada Saudara Anto, ada siapa lagi? Bu Sinta, ya. Ada Pak Kim Sun, ya. Ada kita semua yang hadir pagi hari ini. Suatu Ibu Meliawati, ada Your Miracle, Johan, Cindy James, semua kita, ya. Dan teman-teman kita, saudara-saudaraku. Kita melayani ini
tidak sendiri. Kita melayani ada rekan-rekan sekerja. Luar biasa Tuhan siapkan ya. Oke, kita lihat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia memiliki rekan doa ya. Dia mempunyai teman-teman pendoa ya yang berseru kepada Tuhan Yesus. Saudara, kita punya ibadah doa mujizat ya, ibadah doa mujizat 1 jam. Itu benar-benar teman-teman itu datang dan mereka didoakan, dan puji Tuhan tidak ada doa yang sia-sia ya. Tuhan mendengarkan doa-doa anak-anak Tuhan yang datang berseru kepada Tuhan, membawa segala permohonan mereka, dan Tuhan menjawab doanya, satu-satu dijawab oleh Tuhan ya. Kita dengarkan kesaksian teman-teman luar biasa. Mereka mengalami pertolongan Tuhan ya. Suatu mereka yang mau disantet orang, suatu mau dibunuh, ternyata Tuhan selamatkan ya. Anaknya sakit Tuhan sembuhkan, cucunya sakit Tuhan sembuhkan, menantunya sakit Tuhan sembuhkan. Itu karena apa? Karena anugerah Tuhan, Tuhan mendengarkan doa-doa dari orang-orang percaya ya. Ada yang mengalami persoalan beban berat, tahu-tahu Tuhan berikan pertolongan. Dahsyat sekali saudaraku ya. Nah, kita akan lihat dulu ayatnya. 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan ini, dia mempunyai banyak rekan doa ya, rekan doa yang berseru. Jadi dia tidak berdoa sendiri. Ada teman-teman yang berdoa ya. Teman kita Ibu Ong Gyo Kim, dia selalu doakan saudara-saudara itu satu-satu namanya disebutkan ya. Indah sekali. Dan juga bukan Ibu Ong Gyo Kim, teman-teman yang lain juga saudara-saudara sekalian, kita juga melakukan ya. Dan saling mendoakan ya, mendoakan Ibu Indriani, mendoakan Ibu Wace, Pak Kim Sun, Pak Sianto, semua didoakan ya. Dan itu indah sekali. Kita pun tidak merasa sendiri dalam doa ya. Ada rekan-rekan doa yang berdoa untuk kita, dan kita berdoa juga untuk mereka ya, karena mereka percaya pada Tuhan Yesus, kita juga percaya pada Tuhan Yesus Kristus ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita lihat ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Wow, indah sekali. Disertai oleh Tuhan itu indah sekali. Kita lihat ya ayatnya. 1 Korintus 1 ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, apa saudara? Menyertai kamu. Jadi engkau tidak usah takut, engkau pergi kemanapun, dimanapun engkau berada, anakmu dimanapun, cucumu dimanapun, jauh usah takut. Ada Tuhan Yesus yang menyertai mereka, ya, menyertai kita sekalian. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini benar-benar sebuah anugerah keselamatan buat kita semua, ya. Oke, saudara-saudara, kita akan berdoa dulu buat firman Tuhan yang baru saja kita dengar di pagi hari ini, dan kepada Ibu Indriani akan berdoa buat firman Tuhan ini. Ya, shalom, selamat Ya, pagi. shalom. Mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Kami bersyukur Bapak, karena kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita semua Tuhan. Dan kami percaya ketika kita disertai Tuhan, ada berkat, ada mujizat Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau cukupkan Tuhan, yang masalah Tuhan bukakan Tuhan. Kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan, ketika kita berharap kepadamu Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Ketika kita berharap kepadamu Tuhan, ada sesuatu yang terjadi Tuhan. Dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu firman pagi hari ini lewat hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu lebih hari lebih heran untuk mewartakan kerajaan-Mu, sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu melalui firman-Mu Tuhan, kami percaya, kami tahu Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bila kami bersalah Tuhan, padamu Tuhan kurang mengasihi Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Kami percaya ketika kita berharap kepadamu Tuhan, ada kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang selalu hadir dalam setiap hari Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu hadir
di sepanjang hari dalam kehidupan kami sepanjang hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati hamba-Mu tambah hari tambah mengasihi Engkau tambah hari tambah mengalami akan berkat-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya. Apa yang dilakukan Tuhan, Tuhan buat berhasil Tuhan. Kami percaya semua ini adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak John. Maaf Pak John, saya mungkin mau bersaksi sebentar ya. Nah, kami bersyukur pada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami itu. Tadi malam Pak John sempat WA saya belum jawab karena tadi malam saya itu lagi kumpul sama saudara banyak karena mama saya juga datang, kakak-kakak saya datang karena nanti malam ada pernikahan anaknya adik saya yang di Kupang Pak John. Ya, kan dia punya anak satu-satunya, anaknya cuma satu laki. Ya, anaknya dapat keponaannya temannya waktu SMA. Jadi menantunya orang sana Pak John, orang Lembang. Iya, nanti malam dia akan pesta pernikahan. Saya selalu doa terus agar semua berjalan lancar dan keluarga bisa berkumpul dalam keadaan sehat semua. Ya, puji Tuhan Pak John. Tadi malam saya kumpul sama keluarga di GM karena kami kan saudara, kita nggak pernah jumpa kecuali ada pernikahan atau kematian, kita baru kumpul. Jadi kemarin maaf Pak John, saya belum jawab. Pak John hadirkan kami dalam doa karena kami kemarin itu takut kalau kemarin dulu saya itu sudah bangun jam 2. Ternyata saya bangun lagi itu jam 5 Pak John. Kemarin dulu tuh. Jadi saya harus minta maaf sama Pak John karena saya, ya Tuhan Yesus selalu menyertai kita ya. Di saat-saat kita kondisi seperti ini, ya puji Tuhan ya. Berkat Tuhan itu selalu ada. Dan berkatnya selalu baru setiap hari. Saya selalu berdoa buat anak-anak ya, agar anak-anak selalu diberkati Tuhan ya. Karena Tuhan tahu saya seorang janda, tapi saya punya iman seperti janda Sarfat ya, selalu diberkati Tuhan ya. Kemarin sempat doa di PKK, dia bilang itu loh orang-orang jemaatnya Bu Joko itu kalau manggil saya itu Cide. Itu loh Cide, ditinggal suami. Itu selalu happy diberkati Tuhan. Saya percaya ya, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kami ketika kita selalu berharap pada Tuhan. Tuhan selalu punya cara ya. Dan kita selalu berharap terus sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu mengasihi kita ya. Kita sudah dikasih Tuhan sehat, itu karena Tuhan Yesus sangat baik dan Tuhan selalu menyertai anak-anak kami. Dan kami percaya anak kami itu semua itu baik-baik. Kemarin itu sempat Bu Sinta, syukur ya Ciin punya anak baik-baik ya. Ya puji Tuhan. Kami selalu doa buat anak-anak. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak John, bantu doa. Nanti keluarga kami berkumpul semua untuk pernikahan adik saya. Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan, Tuhan berkati semuanya, keluarga dan pengantinnya sehat-sehat semua. Itu kami minta dukungan doa. Tuhan memberkati. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami Pak John. Mic-nya belum dibuka Pak John, mic-nya. Terima kasih, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat kesaksian Ibu Indriani ya. Dan Ibu Indriani bisa menaikkan doa profetik ya. Dan kita semua sama-sama mengaminkan dengan berkata, I receive, artinya aku terima ya. Oke, silakan Bu Indriani.
Oke. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan ketobatan yang nyata. I receive. receive. Ya, Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. receive. Indonesia sedang menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di Indonesia, seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yes. bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. I receive. Ya, doa profetik kedua bagi gereja CLCC Evangelisting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah Yes. pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoa-pendoanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam Yes. pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Katakan, I Ya. receive. Oke, terima kasih Tuhan memberkati dan kami kembalikan kepada PS Johnson dan lain-lain. Praise the Lord. Kami Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Indriani dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Indriani. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan ya pengumuman yang disampaikan di pagi hari ini tentang pengumuman info gereja CLCC ya. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC di nomor yang sudah tertera dan juga via rekening OVO Gereja CLCC di nomor yang sudah tertera atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi ya. Kenapa dimulai jam pukul 10 pagi? Karena ini menyesuaikan dengan ibadah tatap muka ya teman-teman sekalian supaya biar dijadikan satu. Oke. Dan masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Ya, dapatkan, dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dalam dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat gereja CLCC pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di tempat Ibu Indriani, Jalan Perumahan Merpati, Kehutanan, Sedati, Sidoarjo.
baratnya Hotel Sinar, Juanda, Sedati ya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima berkat, kuasa, dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di nomor yang tertera. Dan selanjutnya spesial happy birthday ya, ini bulan Juni ya, kita sudah masuk bulan Juni, namun belum ada untuk pernikahan ya, kemudian dan ucapan syukur ya, kita ini sudah lewat. Lalu siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Ninik di nomor yang tertera ya. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Haleluya. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita menutup ibadah kita pagi ini, jika saudara-saudara dalam persoalan pergumulan bisa open mic ya, mic bisa dibuka dan bisa langsung menyampaikan permohonan doa, dan atau saudara bisa kirim lewat layar chat. Pagi ini kita akan berdoa bersama-sama ya. Oke, tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Oke, saudara, kita akan berdoa pada pagi hari ini bersama-sama. Percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai kita semua ya. Kuasa Tuhan sanggup memulihkan kita semua. Katakan amin ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari siapkan hati kita di pagi hari ini. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Sementara dalam ibadah doa mujizat Bapak Ibu, nanti saya akan bisa tayangkan ada satu kebaktian disertai dengan kesembuhan ya. Bapak Ibu bisa nanti lihat jam 1 siang ya. Dan nanti kita akan berdoa bersama-sama supaya kuasa Tuhan bekerja untuk semua kita ya di hari ini. Haleluya. Praise the Lord. Oke, kita akan berdoa bersama-sama ya. Apakah ada permohonan doa yang mau disampaikan teman-teman? Bu Anto, ada yang mau disampaikan? Permohonan doa? Oke. Baik, kita akan satu dalam doa ya, saudara-saudara sekalian. Haleluya. Kita akan berdoa untuk Pak Kim Sun dan Bu Wace, Riani, dan semua kita yang sudah hadir ya di pagi hari ini. Kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai, yang menolong kita semua, memberikan kita pertolongan ya, dan penghiburan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh, glory, glory, haleluya. Oke, kita akan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk Ibu Indriani, ya Tuhan, untuk pergumulan mamanya, Male, tantenya, juga untuk calon menantunya Christian, dan juga calon besarnya. Tuhan sudah sembuhkan mereka. Dan kuasa Tuhan sudah terjadi untuk operasi dari Mama Christian. Kami percaya berjalan lancar. Dalam nama Yesus Christian juga Tuhan sudah sembuhkan dia. Dan dia akan menikah dengan putri Ibu Indriani di bulan Desember. Tuhan sertai, persiapan semuanya, mencukupi segala sesuatu yang diperlukan, dibutuhkan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk kebaktian yang akan diadakan di rumah Bu Indriani tanggal 8 hari Sabtu. Kuasa hadirat pengurapan Roh Kudus tercurah dan dicurahkan semua yang hadir. Semua dilawat Tuhan luar biasa. Kami doakan pagi ini ya Tuhan untuk Pak Kim Sun dan Bu Wace. Tuhan beri mereka pertolongan, Tuhan beri mereka kemenangan, Tuhan berikan mereka kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan beri mereka jawaban, Tuhan beri mereka penghiburan, pengharapan. Dalam Yesus ada kemenangan, ada mujizat. Tuhan mencukupi segala kebutuhannya dalam nama Yesus. Untuk rumah yang hendak dijual di Tuhan perumahan, Tuhan rumput mapan, Tuhan siapkan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan di dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan khawatir Bu Wace. Tuhan sudah siapkan karena Tuhan mendengarkan doamu. Memberkati semua anak mantu cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doakan kepadamu, kami doakan juga Bu Anto bersama dengan istri, anak mantu cucu disertai Tuhan. Di usia yang makin bertambah, Tuhan berikan perlindungan, pertolongan. Tuhan berikan ya Tuhan Yesus kedamaian. Tuhan berikan ya Tuhan kebaikan. Mujizat bisa ajaib terjadi.
memberikan kecukupan untuk membuka toko. Tuhan berikan pembeli yang terbaik, pembeli yang terbanyak. Tuhan juga order omset makin bertambah-tambah. Untuk karyawan yang bekerja, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, kejujuran, takut akan Tuhan. Tuhan kirimkan ya Tuhan customer, Tuhan kirimkan klien yang banyak dalam nama Yesus. Buat selalu berhasil beruntung untuk Anto juga, untuk tulang kelingking tangan kiri, tangan kanan, Tuhan sembuhkan, pulihkan sebagaimana Tuhan semula. Kami percaya kuasa Tuhan mampu menyembuhkan, memulihkan Anto secara total. Makasih Tuhan, berkati juga semua yang hadir pagi ini. Tuhan berkati Yohanes Lee James, Ibu Meliawati, Your Miracle, Bu Sinta dalam nama Yesus. Percaya Tuhan sembuhkan Pak Brody, Bu Rosalin, tanah yang mereka hendak jual baik yang di Tretes, yang di Surabaya. Tuhan kirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Dalam nama Yesus untuk persiapan keberangkatan pulang ke Jerman pada bulan Agustus, Tuhan sertai. Dalam nama Yesus untuk pernikahan putrinya Ibu Shirley di bulan Agustus tanggal 17, Tuhan sertai semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga ya Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan Cinyo yang ada di Nganjuk, Pastor Konani Smile di Kota Bogor. Sembuhkan mereka Bapak. Dalam nama Yesus juga selamatkan Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar. Rejo Tuhan selamatkan juga Mama Tuhan Cisiane, Ibu Lopiun, selamatkan dia dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu, kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami di pagi hari ini. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kemenangan, terima kesembuhan, terima kemuliaan Allah. Sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu ya. Sampai kita berjumpa lagi dalam ibadah mujizat jam 1 siang. Tuhan berkati, ya Tuhan berkati Bu Indriani ya. Terima Salam buat kasih. semua, buat Malenya, Bu Aceh, Pak Kim Sun, Ya, Tuhan berkati terima Ko kasih. Anto. Terima kasih. Sama-sama semangat ya. Tuhan berkati kita semua. God bless you. Bye-bye. Bye. Ya, terima kasih.